Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda Sabtu 30 Juli 2022. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ayu Alfinia Kori. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini, selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Kejaksaan Negeri Belawan Kamis sore tahan pasangan suami istri kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang diserahkan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Pasangan suami istri Halim dan Erlin Wijaya, warga Titipapan Marelan, Kota Medan, terlibat kasus pidana pencucian uang penggelapan pembayaran bisnis kacang kedelai sebesar 1,5 miliar rupiah. Awalnya kasus tindak pidana pencucian uang ini ditangani Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara pada tahun 2020 sebelum diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Tersangka pasangan suami istri Halim dan Erlin Wijaya warga Titipapan Marelan, Kota Medan yang terlibat tindak pidana pencucian uang sebesar 1,5 miliar rupiah dalam penggelapan rekanan bisnis kacang kedelai dengan PT Mabar Feed Indonesia. Menurut kuasa hukum korban, Tony mengatakan berharap para pelaku dihukum sesuai dengan ketentuan. Sebelumnya suami sudah menjalankan hukuman dalam kasus penggelapan bisnis kacang kedelai dan divonis hakim 3 tahun penjara. Kerugian korban hampir 1,6 miliar rupiah. Jadi saya hari ini bersama dengan tim kuasa hukum mendampingi klien kita mendatangi Kejaksaan Negeri Belawan dalam hal ini dalam proses tahap 2 penyerahan barang bukti dan tersangka kasus tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh saudara HR dan istrinya. Ya, harapannya tentu supaya pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya, dia dan juga istrinya dalam hal ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu, Jaksa Penuntut Hukum Bastian mengatakan kedua tersangka tersangkut kasus tindak pidana pencucian uang rekanan bisnis yang pada awalnya kasus ini dari penggelapan, kemudian dilaporkan proses tindak pidana pencucian uangnya. Pasangan suami istri sudah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita dan Rutan Labuhan Deli. Yang dimana tersangka atas nama Erlin Wijaya alias Ain dan tersangka kedua Halim alias A Kim melakukan penuntutan secara terpisah, di mana tersangka tersebut dan kedua tersangka itu didakwa satu melanggar pasal 4 junto pasal 10 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU, atau kedua perbuatan tersangka itu melanggar pasal 5 ayat 1 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Kita ke informasi lain pemirsa, korban investasi bodong mengadukan kasus dugaan penipuan ke Polres Tanah Karo. Ya, para korban ini mengaku mengalami kerugian ratusan juta rupiah dan berharap pihak kepolisian segera untuk menindaklanjuti kasus ini. Para korban yang mengalami penipuan investasi bodong mendatangi Polres Tanah Karo di Kapanjahe, Kabupaten Karo untuk membuat laporan pengaduan. Para korban mengadukan kerugian hingga mencapai ratusan juta rupiah. Menurut salah seorang korban, Putri Ginting, mengaku dirinya bersama dengan korban lainnya ditipu oleh terlapor EMS, warga Simpang Ujung Aji, Brastagi, Kabupaten Karo. Dengan iming-iming mendapatkan keuntungan, para korban menyetorkan sejumlah uang kepada terlapor. Menurutnya penipuan ini sudah hampir setahun. Terlapor memposting di sosial media untuk investasi uang dengan keuntungan yang menggiurkan mencapai 30–40%. Namun setelah uang disetorkan, terlapor tidak memberikan laporan atas investasi maupun keuntungan. Bahkan modal awal korban juga tidak dikembalikan. Saat ditagih, terlapor berdalih bahwasannya uang yang disetorkan dibawa kabur oleh orang lain. Para korban mengalami kerugian yang bervariasi, mulai dari 70 juta hingga 100 juta rupiah per orang. Modusnya itu awalnya sih kita lihatnya dari media sosial ya, dan memang kebetulan yang pembuka investnya ini kita kenal juga orangnya. Dia share di media sosial seperti kayak penawaran dicari penginvest sekian juta menjadi sekian juta, dan kita tertarik gitu.
Nah, kita mulai invest itu dari ada yang baru mulai invest, ada yang kayak saya pribadi itu mulai investnya itu dari bulan 12. Nah, di bulan 4-nya itu sudah mulai duit kita tidak dibayarkan kembali gitu. Modal kita tidak dikembalikan juga gitu. Para korban pun berharap kepada pihak kepolisian untuk segera mengusut kasus dugaan investasi bodong ini agar tidak ada lagi korban lainnya karena terlapor ternyata masih memposting investasi ini di sosial media. Sementara itu Mirsa, di sorotan lainnya warga desa Sibuaya, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba melakukan aksi unjuk rasa. Adapun tuntutan masyarakat tersebut supaya laporan dugaan tindak pidana korupsi terkait dana desa yang dilaporkan warga pada bulan Mei tahun 2021 yang lalu supaya cepat diproses. Para warga desa Sibuaya pertama melakukan unjuk rasa di depan kantor Inspektorat Kabupaten Toba, di mana para warga meminta Inspektorat dan jajarannya menyatakan pendapat atau menyatakan sikap bahwa tidak pernah sekalipun melakukan gratifikasi atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun. Meminta pernyataan resmi secara lisan maupun tulisan dari Inspektorat dan jajarannya terkait nilai atau jumlah besaran dana desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Kepala Desa Sibuaya. Kepala Inspektorat Walen Hutahayan menjawab tuntutan warga bahwa hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat tidak bisa dipublikasikan sesuai dengan undang-undang. Namun hasil audit terkait kerugian negara yang ditemukan oleh Inspektorat sudah diserahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Balige. Masa akhirnya melakukan unjuk rasa ke kantor Bupati Toba untuk menuntut agar memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat Desa Sibuaya terkait tata kelola pemerintahan Desa Sibuaya untuk mencegah kasus tindak pidana korupsi dan meminta kepada Bupati supaya melakukan evaluasi sesuai peraturan undang-undang yang berlaku terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Toba. Sesudah masa selesai mendengar jawaban, Bupati Toba Masa kembali melakukan aksi ke kantor Kejaksaan Negeri Balige. Supaya ditindaklanjuti, dan hal ini kan sudah kita tindaklanjuti. Saya perintahkan kepada inspektur dan sudah turut Inspektorat dan sudah membuat laporannya, dan laporannya sudah disampaikan ke Kejaksaan. Jadi semua butuh proses. Dan sekarang lagi proses, nanti Kejaksaan akan mempelajarinya apa yang akan dilakukan berikutnya. Sementara itu, Kasipitsus Kejaksaan Negeri Balige Richard Sembiring mengatakan terkait masalah dana desa Sibuaya yang dilaporkan oleh warga pada tahun 2021 yang lalu telah ditemukan bukti-bukti yang kuat dan Kepala Desa Sibuaya dalam waktu dekat akan dilakukan pemeriksaan. Betul, artinya pada saat kami sudah menaikkan proses suatu perkara ke tingkat penyidikan, artinya kami berkeyakinan dalam hal ini penyidik berkeyakinan berdasarkan bukti-bukti telah ada kerugian keuangan negara, indikasi kuat sudah ada kerugian keuangan negara, dan tapi jumlahnya belum bisa kami sampaikan karena masih dalam proses penyidikan, takut akan mempengaruhi perkembangan, tetapi sudah ada perbuatan melawan hukum yang berindikasi kuat adanya kerugian keuangan negara. Itu atas dasar itu makanya kami tingkatkan proses penyidikan. Pemerintah Kabupaten Karo membuka pintu koordinasi kepada warga Pertibi Lama, Kecamatan Merek terkait eksekusi lahan usaha tani yang sedang dilakukan. Ya, menjembatani warga desa Pertibi Lama dengan warga pengungsi Gunung Sinabung dan menghimbau kepada warga desa Pertibi Lama untuk tidak terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sampai saat proses eksekusi penataan atas lahan usaha tani di kawasan Siosar di Desa Pertibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo untuk warga pengungsi Gunung Sinabung masih terus dilakukan. Selama proses eksekusi berlangsung, warga Desa Pertibi Lama terus melakukan aksi penolakan, seperti mendatangi dan menghadang petugas yang berada di lokasi eksekusi dan meminta solusi dan lahan tersebut tidak dieksekusi karena telah menjadi lahan pertanian warga diklaim tanah ulayat. Forkopimda dan pemerintah Kabupaten Karo tetap memberikan ruang koordinasi kepada warga Desa Pertibi Lama untuk mencari solusi terbaik atas lahan yang dieksekusi.
Kapolres Tanah Karo AKBP Roni Nikolas Sidabutar menyampaikan kepada warga agar menjembatani warga desa Pertiwi Lama dengan warga pengungsi Gunung Sinabung. Apakah nantinya lahan tersebut diizinkan digunakan oleh warga desa Pertiwi Lama? Karena sesuai peraturan Kementerian Kehutanan, lahan seluas 260 hektar tersebut merupakan kawasan hutan dan diperuntukkan untuk warga pengungsi Sinabung dari 4 desa, yakni Desa Sukanalu, Desa Mardinding, Desa Sigarang-Garang, dan Dusun Laukawar. Namun jika tidak mencapai kesepakatan, maka warga desa Pertiwi Lama akan mendapatkan kompensasi atas lahan yang dikuasainya selama ini. Pemerintah kabupaten, dalam hal ini kami dari pengamanan, selalu memberikan himbauan kepada masyarakat Pertiwi Lama agar selalu datang ke lokasi untuk berkomunikasi. Pemkab dalam hal ini BPBD selalu membuka ruang komunikasi dalam hal keberatan-keberatan apa yang disampaikan kepada masyarakat. Sudah banyak contoh juga beberapa masyarakat sudah menerima kompensasi dari pemerintah kabupaten dan ini akan terus kita coba berikan terus, kita berikan ruang lagi kepada mereka. Apabila memang masih mau menerima kompensasi, maka akan selalu difasilitasi oleh pemerintah kabupaten. Walaupun mendapat penolakan dari warga desa Pertiwi Lama, eksekusi penataan lahan usaha tani tetap dilaksanakan karena warga pengungsi Sinabung sudah menuntut lahan pertanian. Diimbau kepada warga tidak terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemirsa, sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit, makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti, dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun, badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun, badan sehat, bangsa kuat. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, dalam memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah, PT Bank Mandiri menciptakan inovasi transformasi digital dengan meluncurkan 241 Smart Branch secara serentak di seluruh Indonesia. Ya, peluncuran 241 Smart Branch Bank Mandiri, yakni Digital Box, Hybrid Branch, and Upgrade Branch sebagai lanjutan dari 3 Smart Branch yang sebelumnya telah diluncurkan pada 2 Oktober 2021 lalu. Peluncuran inovasi 241 Smart Branch Bank Mandiri serentak dilakukan pada 29 Juli 2022, tersebar 89 kota kabupaten dan 29 provinsi sebagai bukti kepedulian Bank Mandiri dalam memberikan kontribusi positif yang selalu berupaya hadir dan dekat dengan nasabah. Peluncuran Smart Branch Bank Mandiri yang kemarin digelar di Kota Medan berlangsung di kantor Bank Mandiri Imam Bonjol yang dihadiri Senior Eksekutif Vice President Micro and Consumer Finance Bank Mandiri Josephus K. Triprakoso, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution, perwakilan OJK dan perwakilan Bank Indonesia serta nasabah Bank Mandiri. Peluncuran Smart Branch Bank Mandiri dalam 3 tipe tersebut
mengadopsi fitur layanan baru bertujuan sebagai layanan kepada nasabah dalam memberi kemudahan untuk bertransaksi dengan metode Smart Branch, yakni cepat, mudah, aman, dan handal melalui digital teknologi. Senior Eksekutif Vice President Micro and Consumer Finance Bank Mandiri, Josephus K. Triprakoso, menyampaikan langkah transformasi digital merupakan bagian dari inisiatif Bank Mandiri dalam mendorong peningkatan literasi keuangan digital di tanah air melalui Digital Box. Hybrid branch dan upgrade branch yang diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan nasabah dengan lebih nyaman dan interaktif. Menurutnya, melalui inovasi ini seluruh nasabah dan masyarakat dapat merasakan pengalaman perbankan bukan hanya berada di wilayah ibu kota, namun tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pelayanan melalui tipe Digital Box yang diluncurkan tersebut yaitu layanan perbankan tanpa antrian yang akan memberikan pelayanan bagi nasabah yang membutuhkan perbankan cepat dan praktis karena dilengkapi dengan self-service machine yang memungkinkan nasabah yang membutuhkan ATM tarik store dan customer service machine dan video conference box dapat berinteraksi secara daring dengan staf Bank Mandiri. Untuk tipe hybrid branch, yaitu pelayanan yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan layanan perbankan yang cepat, terdigitalisasi, dan dengan kelengkapan digital ATM store tarik, CSM, dan video conference box, serta general banker yang memberikan solusi produk finansial, edukasi digital banking, serta pelayanan transaksi perbankan lainnya. Sementara itu, tipe upgrade branch atau digital corner merupakan pelayanan bagi nasabah yang membutuhkan layanan perbankan pendampingan staf general banker guna menyelesaikan layanan yang dibutuhkan. Tipe upgrade branch memiliki zona layanan digital yang berdampingan dengan zona layanan konvensional yang bertujuan agar nasabah dapat bertransaksi di zona digital dan membiasakan diri menggunakan layanan perbankan digital. Ketiga jenis tipe Smart Branch yang diluncurkan Bank Mandiri ini dilengkapi self-service machine seperti ATM store tarik, customer service machine, dan video conference box yang dapat digunakan nasabah untuk berinteraksi secara daring dengan staf Bank Mandiri dan general banking yang akan memberikan solusi finansial kepada nasabah. Teknologi ini terus berkembang yang mendorong inovasi layanan kepada para nasabah yang kami lakukan di Bank Mandiri. Kita melihat memang masyarakat makin digitally minded dan tidak mau kita juga harus menyesuaikan agar nasabah bisa menciptakan rasa layanan yang prima dari Bank Mandiri yang kita harapkan memang akhirnya akan lebih meningkatkan produktivitas secara bisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Transformasi digital dengan Super Apps Livin by Mandiri, Wholesale Super Platform Kopra by Mandiri, serta 3 unit Smart Branch yang merupakan pilot dan bersama-sama kita launching hari ini dengan 238 Smart Branch lainnya, yaitu yang berada di Hybrid Branch di Jakarta Plaza Mandiri, Hybrid Branch di Mall Kota Kasablanka, dan Digital Box di Mall Central Park. Sementara itu, Smart Branch Bank Mandiri yang bertujuan untuk memberi kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi perbankan. Proses layanannya terintegrasi melalui Livin by Mandiri. Melalui fitur layanan cabang di dalam Livin by Mandiri, seluruh nasabah dapat membuat reservasi sebelumnya untuk bertransaksi dalam Smart Branch by Mandiri dengan lebih cepat, mudah, aman, dan sesuai kebutuhan. Namun bagi nasabah yang belum memerlukan reservasi melalui Livin by Mandiri, Bank Mandiri tetap memberikan kemudahan bertransaksi dengan electronic form yang paperless. Bank Mandiri juga menjamin sistem keamanan nasabah bertransaksi dengan metode personal approval yang dapat dilakukan nasabah sendiri terintegrasi dengan Livin by Mandiri. Dalam mendukung program digitalisasi Bank Mandiri, secara konsisten memperkuat perkembangan sumber daya manusia, SDM, dan hal ini merupakan strategi bisnis perusahaan. Pengembangan SDM telah menjadi fokus utama perseroan yang mengutamakan prinsip no one left behind, artinya tidak ada peran yang terpinggirkan.
Kualitas sumber daya manusia yang adaptif dengan gerakan bersama dari seluruh Mandiri merupakan kunci keberhasilan transformasi digital dan keberlangsungan bisnis Bank Mandiri ke depan. Ya pemirsa, sejumlah sekolah di Kota Medan Anda telah membentuk tim Go Green supaya lingkungan sekolah hijau ditumbuhi berbagai jenis pohon. Di antara sekolah yang membentuk tim Go Green adalah SMK Negeri 13 Medan yang telah mendapat perhatian dari Schneider Electric. Inilah penanaman pohon donasi karyawan Schneider Electric untuk penghijauan di SMK Negeri 13 Medan. Sebanyak 136 pohon ditanam di sekolah ini agar lingkungan sekolah kian hijau guna mendukung tim Go Green di sekolah dalam program penghijauan. Sekolah ini menjadi salah satu tujuan penghijauan oleh perusahaan karena telah dibentuk tim Go Green sehingga layak mendapat perhatian agar lingkungan sekolah kian hijau oleh berbagai jenis pohon. Program penanaman pohon ini adalah yang kedua dilaksanakan di Indonesia, menyusul sebelumnya telah dilaksanakan di SMK Negeri 15 Bekasi, Jawa Barat. Pada acara penanaman pohon ini juga dilakukan berbagai hal, diantaranya kuis, menyangkut pentingnya lingkungan sekolah agar hijau. Bahkan dengan program ini, siswa juga kian menyadari semakin pentingnya kelestarian lingkungan untuk menjaga keseimbangan hidup makhluk yang ada di dalamnya. Berbagai kuis terkait lingkungan juga disuguhkan guna mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terkait pentingnya lingkungan sekolah agar tetap hijau. Di areal sekolah ini semua pohon yang ditanam berjumlah 136 batang yang terdiri atas berbagai jenis dan semuanya ditanam di area halaman sekolah pada bagian belakang. Sebelum dilakukan penanaman pohon diberikan sejumlah pohon kepada guru dan siswa secara simbolis sebagai pertanda akan dimulainya penanaman pohon secara bersama-sama baik oleh karyawan perusahaan perwakilan Medan maupun Jakarta, guru dan para siswa sekolah. Program lingkungan sekolah agar semakin hijau adalah menjadi bagian dari kegiatan dari perusahaan ini dalam upaya menciptakan lingkungan sekolah yang lestari karena telah banyak ditumbuhi oleh pohon. Kami punya program yang bernama Local Schneider Sustainability Impact. Ada 3 kegiatan yang kami laksanakan secara bersama, yaitu yang pertama namanya Teacher Mission, di mana employee kami volunteer untuk mengajar di institusi pendidikan dari mulai level SMK, Politeknik, dan Universitas. Yang kedua, ada inisiatif bernama Schneider Green Program yang sedang dilaksanakan pada pagi hari ini di SMKN 13 Labuhan Medan. Jadi di Schneider Green Program ini kami menggandeng SMK untuk mempromosikan lingkungan sekolah yang hijau dengan kegiatan penanaman pohon. Sementara itu, penanaman pohon penghijauan bagi sekolah ini sangatlah berkontribusi besar dalam memajukan pendidikan di sekolah karena telah mendapat perhatian dari dunia usaha yang membuat tim Go Green sekolah ini semakin aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang hijau dan mendapat dukungan para siswa. Ya, kami keluarga besar SMK Negeri 13 Medan sangat berterima kasih kepada Schneider yang sudah datang jauh-jauh dari Jakarta menyumbang penanaman pohon di sekolah kami. Kami sebelumnya ini memang sudah membentuk tim Go Green dan langsung disambut baik oleh Schneider. Jadi kami sangat berterima kasih. Mudah-mudahan apa yang diberikan Bapak Ibu dari tim Schneider Jakarta dan Medan akan kami rawat. Semoga tanaman-tanaman yang disumbangkan tumbuh baik dan nanti bisa menyelamatkan lingkungan kita menjadi hijau. Acara penanaman pohon penghijauan ini untuk SMK Negeri 13 Medan sangatlah berarti, sehingga diharapkan kerjasama terus ditingkatkan pada masa mendatang sebagai bagian dari program Tim Go Green. Pemirsa, sejumlah ruas jalan di kawasan Kecamatan Medan Timur dan Kecamatan Medan Barat banyak ditemukan manhole air limbah. Ya, benar sekali. Keberadaan manhole saluran air limbah kian rendah. Keberadaannya menyusul dilakukannya pengaspalan jalan. Di kawasan Medan Timur, yaitu di kawasan di Jalan Karantina atau Jalan Syekh Abdul Wahab Rokan, puluhan manhole saluran air limbah kondisinya kian membahayakan pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor atau roda 2. Dilakukannya pengaspalan baru-baru ini di jalan yang terhubung dengan Jalan Mukhtar Basri ini membuat keberadaan manhole kian rendah sehingga menimbulkan lubang yang lebar yang dapat mengancam keselamatan pengguna kendaraan roda 2.
Demikian halnya sepanjang Jalan Mukhtar Basri menuju simpang perempatan Jalan Bambu 2, seluruh manhole di sepanjang jalan ini kian rendah karena jalan ini juga telah dilakukan pengaspalan baru-baru ini. Bahkan warga menyatakan khawatir melihat kondisi manhole di sepanjang jalan ini. Selain itu, keberadaan manhole ini juga terdapat di Jalan Putri Hijau Medan menuju Jalan Merak Jingga. Puluhan manhole juga kian dalam lubangnya karena telah dilakukan pengaspalan jalan baru-baru ini. Ironisnya lagi, ada juga manhole yang menonjol hingga ke atas melebihi permukaan jalan sehingga mengganggu pengendara jika melintasi jalan ini. Keberadaan manhole sebagai kontrol saluran air limbah ini telah bertahun-tahun dalam kondisi yang rendah dibandingkan dengan permukaan jalan. Seiring dengan dilakukannya pengaspalan jalan ini, lubang manhole semakin dalam yaitu rendah dari permukaan jalan mengakibatkan terjadinya lubang yang lebar membuat pengendara selalu menghindarinya. Akibatnya sangat rentan terjadi tabrakan para pengendara roda 2 dari arah belakang karena ketika melintas harus menghindari lubang manhole. Jika keberadaan manhole ini dibiarkan terus tanpa ada solusi, dikhawatirkan akan membawa korban jatuh terutama ketika hujan turun yang kerap terjadi banjir pada ketiga ruas jalan selama ini. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Jamaah haji asal Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara tiba di Kota Tanjung Balai tadi malam. Para jamaah disambut dengan lantunan sholawat dan doa oleh pemerintah kota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda. Sebanyak 58 orang jemaah dan TPHD sebanyak 2 orang keseluruhan jemaah haji asal Kota Tanjung Balai tiba di Tanjung Balai disambut dengan lantunan zikir dan doa oleh pemerintah kota, Wali Kota Tanjung Balai bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Tanjung Balai. Jemaah haji tiba pukul 9 WIB Jumat malam dalam keadaan selamat dan sehat walafiat. Wali Kota Tanjung Balai Waris Tholib menyampaikan bahwa jemaah asal Tanjung Balai telah tiba dalam kondisi sehat dan telah melaksanakan rukun Islam yang kelima dengan lancar serta aman. Semoga para jemaah haji yang telah menunaikan ibadah haji menjadi haji mabrur, menjadi tauladan di tengah-tengah masyarakat dari perilaku keagamaannya. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit, makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti, dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun, badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun, badan sehat, bangsa kuat. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal gelar tablik akbar di Masjid Agung Nur Al-Nur Penyabungan. Pawai kendaraan berkeliling di Jalan Protokol Penyabungan dalam menyambut kemeriahan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Ribuan jemaah berseragam putih hitam dari jajaran pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal menyaksikan tablik akbar yang dilaksanakan di Masjid Agung Nur Al-Nur Penyabungan. Dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Islam yang ke-144 Hijriah, tablik akbar ini menghadirkan penceramah Al-Ustadz Abdul Rozak. Jemaah yang mendengarkan ceramah Ustadz terlihat para jemaah husuk mendengar terkait cerita Nabi yang hijrah ke Tanah Suci Mekah.
Kemeriahan peringatan Tahun Baru Islam di Kabupaten Madinah Natal juga dilaksanakan pawai kendaraan keliling di Jalan Protokol Penyambungan yang dipusatkan dari Masjid Agung Nur Al-Nur usai rangkaian tablik akbar. Rombongan pawai kendaraan yang diiringi musik hadroh dan gordang 9 menuju pusat kota Penyambungan. Pawai kendaraan yang diikuti kendaraan plat merah dan mobil pribadi ini diperkirakan sepanjang 1 km. Kita merayakan satu Muharram ini agar seluruh elemen masyarakat paham bahwa umat Islam punya tahun baru. Diisi dengan tausiah, kemudian kita seluruh OPD konvoy. Saya juga ikut, Pak Kapolres, Forkopimda juga ada rencana 100 mobil. Jadi kita menunjukkan giroh semangat Islam bahwa ini momentum hijrah dari yang baik, yang tidak baik ke arah yang lebih baik. Pemirsa, Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Hijriah memiliki makna tersendiri bagi umat muslim karena bergantinya Tahun Baru Islam yang diperingati setiap 1 Muharram ini akan membawa perubahan. Dalam menjamu dan memperingati Tahun Baru Islam ini, umat muslim diharapkan memaknai dengan membuka lembaran baru serta mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan. Hal ini disampaikan penceramah Al-Fadil Al-Ustadz Irhas Abu Ilyas saat memberikan tausiah menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah di Masjid Babu Salam yang diselenggarakan Badan Kemakmuran Masjid Babu Salam, Jalan Bersama, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, usai sholat subuh pagi tadi. Tema tausiah menyambut Tahun Baru Islam 1444 Hijriah dengan semangat ukhuwah Islamiyah, Hijriah menjadikan pribadi yang lebih baik. Diikuti jemaah Masjid Babu Salam. Menurut Al-Fadil Al-Ustadz Irhas Abu Ilyas, dalam memaknai Tahun Baru Islam bagi umat Muslim yang pertama adalah sebuah momentum adanya pergantian tahun sekaligus menandakan akan perubahan tahun Hijriah dari tahun sebelumnya ke tahun yang baru. Momentum pergantian tahun baru ini harus dirayakan umat Muslim dengan berbagai aktivitas seperti membaca Al-Quran dan berzikir, memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengikuti majelis pengajian guna menambah wawasan keagamaan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan. Selain itu, makna Tahun Baru Islam ini harus dapat diwujudkan dengan melakukan perubahan menuju kebaikan sekaligus bermanfaat untuk seluruh manusia dan semua alam semesta. Sedangkan amalan untuk melakukan perubahan dari yang hal buruk ke arah kebaikan dengan melakukan taubat kepada Allah dan tidak mengulangi perbuatan yang buruk tersebut. Saya ucapkan selamat Tahun Baru Islam untuk seluruh umat muslim di dunia. Tahun Baru Islam adalah titik awal kebangkitan Islam dengan hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Maka dengan itu bangkitlah Islam, begitu juga kita sekarang. Hendaknya kita berhijrah dari tempat yang kurang layak menuju tempat yang baik, hijrah dari komunitas yang tidak baik menuju ke komunitas yang lebih baik, hijrah dari maksiat menuju kepada taat. Insya Allah Islam pada diri kita pun akan bangkit sebagaimana bangkitnya Islam dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai ceramah agama disampaikan, jemaah saling bersilaturahmi dengan ukhuwah Islamiyah. Sementara itu, pemirsa, semarak menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah, BKMAL Ikhlas Madio Santoso, Kecamatan Medan Timur menggelar berbagai kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan ini guna meningkatkan ketakwaan dan keimanan umat Muslim serta meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Terima kasih Tahun Baru Islam 1444 Hijriah menjadi momentum yang dinanti umat Muslim karena sejak 2 tahun terakhir terhenti karena adanya pandemi COVID-19 dengan menggelar berbagai kegiatan keagamaan dan menjadi imunitas tubuh agar tetap sehat. Seperti yang dilakukan BKM Masjid Al-Ikhlas Madio Santoso bersama umat Muslim lingkungan Masjid Al-Ikhlas Madio Santoso menggelar zikir akbar dengan menghadirkan penceramah Al-Ustadz Jumhana Farid Nasution pada malam Tahun Baru Islam 1444 Hijriah di Masjid Al-Ikhlas Madio Santoso Medan. Sedangkan pada pagi hari, BKM Masjid Al-Ikhlas Madio Santoso menggelar kegiatan gerak jalan santai sekaligus Lucky Draw yang dilepas Ketua BKM Al-Ikhlas Madio Santoso Haji Enjang
Bahri bersama Wakil Ketua DPRD Sumut Rahman Syah Sibarani dan Kapolsek Medan Timur Kompol Rino Tambunan dari depan Masjid Al-Ikhlas Madio Santoso. Kegiatan gerak jalan santai ini diikuti ribuan umat muslim lingkungan Masjid Al-Ikhlas Madio Santoso dengan rute perjalanan Jalan Madio Santoso masuk ke Jalan Krakatau, lalu ke Jalan Pasar 3 hingga Venice, kembali ke Masjid Al-Ikhlas Madio Santoso. Selain gerak jalan santai juga dilakukan pemberian santunan kepada anak yatim asuhan BKM Al-Ikhlas Madio Santoso yang diserahkan secara simbolis oleh Ketua BKM Al-Ikhlas dan Wakil Ketua DPRD serta Kapolsek Medan Timur. Wakil Ketua DPRD Sumut Rahman Syah Sibarani mengapresiasi penuh atas kegiatan yang diselenggarakan BKM Masjid Al-Ikhlas Madio Santoso ini serta mendukung dengan memberikan berbagai fasilitas. Wakil rakyat Sumatera Utara, tentu semua kegiatan positif seperti yang dilakukan hari ini di Masjid Al-Ikhlas Madio Santoso tentu kita sangat mendukung sepenuh hati. Segala bentuk dukungan pasti kita berikan. Fasilitas segala macam kita bantu dengan semampu kita. Sementara itu, Ketua BKM Al-Ikhlas Madio Santoso, Haji Enjak Bahri mengatakan bahwa kegiatan yang digelar ini menjadi ajang untuk syiar agama Islam sekaligus meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Melaksanakan peringatan 1 Muharram, intinya kita harus hijrah. Ya, hijrah itu ke tempat yang lebih baik. Makanya ya termasuk segalanya harus lebih baik. Baik itu dari keimanan, ketakwaan, ya, kemudian kegiatan-kegiatan ibadah, termasuklah gerak jalan yang kami lakukan ini untuk memupuk ya supaya kita tetap sehat ya, karena dengan adanya gerak jalan ini tentunya ini ya membuat keringat, badan kita jadi berolahraga, kemudian tapi dengan santai ya. Kemudian nanti setelah gerak jalan santai ini akan dilanjutkan dengan Lucky Draw. Yang Lucky Draw ini tentunya sangat menggembirakan karena ini banyak sembako yang diberikan. Kemudian ada sepeda ya, 10 sepeda itu yang memang bermerek, dia bagus. Inilah yang kami berikan untuk masyarakat di lingkungan Masjid Al-Ikhlas ini. Usai gerak jalan santai Lucky Draw dengan hadiah yang cukup menarik peserta gerak jalan santai. Hari ini umat Islam memasuki masa Tahun Baru Hijriah 1444 Hijriah dengan berbagai persiapan untuk menyerap spirit Hijriah agar Tahun Baru tersebut tidak berlalu tanpa pemaknaan yang berarti. Ya, sebagai seorang Muslim sudah seyogianya memiliki kesiapan menyambut momentum berharga tersebut sebagai media dalam perubahan. Menjadi sangat penting bagi setiap umat muslim dalam menyambut pergantian Tahun Baru Hijriah ini dengan penuh kesungguhan untuk benar-benar mengandalkan dan mewujudkan suatu perubahan. Dalam perubahan tersebut, seorang umat muslim harus bisa melakukan perubahan baik fisik maupun mental agar tetap sehat serta mengerti akan jalan hidupnya. Dalam perubahan fisik agar tetap sehat, seorang muslim harus mengikuti latihan olahraga seperti senam sehat atau jalan santai yang diselenggarakan elemen masyarakat. Sedangkan perubahan mental, umat muslim harus merubahnya dengan meninggalkan yang buruk dan mengerjakan hal-hal yang baik serta bermanfaat buat dirinya maupun orang lain. Alhamdulillah dengan ini kita menyambut 1 Muharram 1444 Hijriah dapat memperkokohkan ukhuwah Islamiyah kita di Medan, Kecamatan Medan Timur. Dan tidak hanya itu juga, yang yang belum pernah ke masjid, yang mana insya Allah dia selalu istiqomah ke masjid. Tahun Baru Islam Hijriah ini dari itu kita harus kuatkan amalan, ajak teman-teman kita untuk berbuat kebaikan. Akhirnya dari tahun baru Islam ini kita bermuhasabah diri, maksudnya kita introspeksi diri supaya nanti di tahun yang kedepannya lebih yang terbaik lagi. Seorang pengajar di Pondok Pesantren Darul Quran Al-Sofa Madio Santoso, Muhammad Yasir mengatakan, momentum Hijriah adalah media yang tepat untuk mendata secara mendetail siapa sebenarnya diri kita sekaligus menetapkan tujuan dan posisi sebagai seorang muslim secara tepat. Menyambut 1 Muharram ini seharusnya kita ini harus berubah.
dibandingkan tahun-tahun kemarin. Yang mana tahun-tahun kemarin amalan-amalan yang kurang, seperti contohnya sholat kita yang nggak lengkap, ya kita tahun ini untuk memperbaiki sholat kita, untuk menjaga sholat 5 waktu kita, untuk memperbaiki amal-amal kita. Maka Sayyidina Umar itu pernah cerita, orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari besok lebih baik daripada hari ini. Jadi kita itu bisa kita menjadi suatu pelajaran bahwasanya tahun yang akan datang kita ini bisa lebih baik daripada tahun yang kemarin itu. Setiap muslim harus bisa melakukan agenda perubahan sebab Allah tidak akan pernah merubah suatu kaum termasuk pribadi kita jika kita sendiri tidak mau merubahnya. Sementara itu pemirsa, dalam menyambut Tahun Baru Islam 1444 Hijriah, ribuan warga desa Rawang Lama, Kecamatan Rawang, Panca Argasan, Sumatera Utara melakukan pawai obor berjalan dengan kaki sejauh 2 km. Tahun Baru Islam diharapkan semakin meningkatkan iman dan ketakwaan. Dalam menyambut Tahun Baru Islam 1444 Hijriah, ribuan warga desa Rawang Lama, Kecamatan Rawang, Panca Argasan, Sumatera Utara menggelar pawai obor. Anak-anak hingga orang dewasa juga turut memeriahkan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Warga yang sangat antusias berjalan kaki menyalakan obor sejauh 2 km menuju kantor Balai Desa Rawang Lama. Dalam pawai ini juga ditampilkan replika masjid yang bersinar dari api obor yang dibuat para warga. Dengan adanya kegiatan menyambut bulan Muharram ini, ya untuk lebih meningkatkan ketakwaan masyarakat, ya, di bagian dari syariat Islam. Saya juga sebagai kepala desa berterima kasih kepada elemen masyarakat desa. Dan ke depan, insya Allah kami akan melaksanakan yang lebih besar lagi dari acara-acara seperti ini. Sementara itu, dengan datangnya Tahun Baru Islam diharapkan dapat semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan bangsa Indonesia semakin maju pula. Pemirsa, tren Citayam Fashion Week akhir-akhir ini sudah merambah di Kota Medan dan mendapat sambutan baik dari sejumlah komunitas. Ya, layaknya Citayam di Kota Medan, gelaran Fashion Week dilakukan di Kesawan, Medan. Tren Citayam Fashion Week berawal dari banyaknya kaum milenial yang nongkrong di kawasan perkantoran Sudirman Central Business District Jakarta Selatan. Kaum milenial yang nongkrong di kawasan SCBD ini mengenakan pakaian yang kekinian sehingga terlihat bak seorang model yang sedang berada di atas catwalk. Kegiatan ini pun mendapat perhatian banyak dari kalangan masyarakat, bahkan terdapat beberapa orang yang saat ini dikenal masyarakat luas karena viral di media sosial. Di Kota Medan, tren Fashion Week tersebut juga disambut antusias oleh sejumlah kalangan kaum muda hingga beraksi di kawasan Kesawan. Meski Fashion Week yang digelar di Medan belum memiliki nama layaknya yang berada di kawasan Citayam, Jakarta, namun beberapa komunitas yang ada di Kota Medan silih berganti melakukan fashion show di kawasan ini. Para komunitas Fashion Week yang ada di Kota Medan pada umumnya terlihat senang di dalam melakoni fashion show yang digelar di kawasan Kota Tua, Kota Medan itu. Sampai saat ini keberadaan Fashion Week ini belum mendapat perhatian serius dari setiap kalangan sehingga pendapat pro dan kontra belum terlihat jelas. Meski demikian, komunitas ini belum pernah mendapat hambatan dari pihak manapun di dalam melakukan aksinya sehingga dengan leluasa berlenggak-lenggok di zebra cross ketika lampu lalu lintas pada posisi merah atau ketika kendaraan sedang berhenti. Sementara fenomena demam fashion jalanan Citayam Fashion Week di ibu kota kini merambah ke Kota Medan, yakni Kesawan Fashion Week di persimpangan Jalan Balai, Kota Medan. Kreativitas anak muda pecinta fashion melenggak-lenggok di perempatan lampu merah Jalan Kesawan kini disikapi Polrestabes Medan dengan melarang tegas kegiatan ini karena sudah mengganggu arus lalu lintas.
Larangan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan AKBP Sony Siregar kepada media. Dia menjelaskan bahwa aktivitas Kesawan Fashion Week sangat mengganggu aktivitas pengguna kendaraan bermotor di lokasi pertunjukan itu. Sony mengungkapkan larangan itu sudah disampaikan Satlantas Polrestabes Medan melalui himbauan kepada masyarakat anak-anak muda yang melakukan kegiatan fashion. Dihimbau para anak muda silahkan melakukan kegiatan fashion di tempat lain, jangan dilakukan di jalan yang dapat mengganggu pengemudi kendaraan bermotor. Bila kegiatan ini mendapatkan izin dari pemerintah kota, silahkan digelar dengan tertib dan tidak mengganggu pengguna jalan umum. Ditegaskan pada prinsipnya pihak Polrestabes mendukung kreasi kaum milenial, namun lakukanlah dengan tepat yang tepat, sehingga tidak menggunakan fasilitas umum di luar fungsinya. Aksi Kesawan Fashion Week ini sendiri semakin viral di media sosial dan mendapatkan sambutan dari para pecinta mode di kota Medan. Bermula dari gagasan Feby dan kawan-kawan, sosialita muda yang mencoba mengangkat ikonik kota Medan dengan bangunan bersejarah di kawasan Kesawan yang dipadukan dengan tampilan mode busana. Menurutnya, kegiatan mereka tidak hanya mengikuti tren yang sedang viral saja, melainkan turut membantu UMKM dalam meningkatkan kreativitas, khususnya di dunia fashion. Pemirsa, selain tak mencerminkan tertib di ruang publik, fenomena parkir kendaraan dan pemasangan papan bunga yang merampas hak pengguna jalan di trotoar merupakan bentuk tindakan melanggar hukum. Ya, trotoar ditujukan dan difungsikan untuk pejalan kaki, namun pada prakteknya kerap kali kita masih mendapati hak ini diabaikan dan tidak ada tindakan dari pihak yang berwenang. Di Kota Medan hal ini dapat dijumpai di ruas Jalan Putri Hijau, tepatnya di seputaran kantor Samsat Medan Utara. Di sini parkir kendaraan padat setiap harinya. Selain kendaraan yang diparkirkan menutupi ruas trotoar, bahkan rambu lalu lintas dilarang stop seakan menjadi pajangan tak berarti. Ditambah lagi di daerah ini pemasangan papan bunga sembarangan di badan trotoar dengan atribut talinya yang merampas akses pejalan kaki. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 45, definisi trotoar adalah salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas. Pada pasal 131 diatur bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. Bagi yang belum tahu, ancaman sanksi bagi pelanggar atau penggunaan trotoar sebagaimana mestinya, antara lain diatur di pasal 274 ayat 2. Di mana setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi kelengkapan jalan dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun atau didenda paling banyak 24 juta rupiah. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau didenda paling banyak Rp250.000. Peraturan lain mengenai trotoar diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan. Berdasarkan pasal 34 ayat 4 disebutkan, trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. Fenomena beralihnya fungsi trotoar menjadi lahan parkir jamak dijumpai di kota-kota besar dengan kepadatan yang tinggi, seakan menunjukkan bahwa hak pejalan kaki masih belum dihormati dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Perilaku menggunakan trotoar tersebut tidak hanya mengganggu, tapi merampas hak pejalan kaki di trotoar masih belum mendapatkan sorotan sepenuhnya dan sering sekali dianggap sebagai angin lalu. Padahal bukan tidak mungkin pelanggaran di ruang publik ini bila terus dibiarkan seakan membudaya. Ya pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.